siswa dan sebagainya itu, dia membuat suatu statement keputusan itu paling tidak ada 3 yang latar belakangnya. Pertama adalah pengetahuan dia tentang sesuatu itu diperoleh dari belajar proses sampai kuliah. Yang kedua adalah latar belakang dia, apapun latar belakang, mau pegawai ke, mau profesional ke, mau tentara ke, apapun. Yang ketiga adalah kondisi, situasi. Kalau 2 ini dia kuasai tapi kondisinya tidak pas, mungkin dia berpikir agak berbeda, tetapi prinsipnya tetap di 2 ini. Artinya bahwa tidak semudah itu kita menjudge orang gitu loh. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas salah satu topik yang sebetulnya cukup penting teman-teman, tapi jarang sekali di dalam dunia akademik kita berbicara tentang hal ini gitu. Dan mungkin juga ada yang sudah melupakan ya dengan konsep ini, konsep awal-awal, karena memang juga sejalan dengan bulan kemerdekaan 17 Agustus, jadi kita mau ngebahas ini gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita bilang satu kata nih kemerdekaan, apa sih yang terlintas di pikiran Abang misalnya pertama? Mereka tuh bebas. Bebas, ya kan? Kalau teman-teman mungkin berpikir kemerdekaan 17 Agustus 1945 gitu kan. Ada juga mungkin yang berpikir Bung Karno, Bung Hatta. Kalau ada yang berpikir begitu tepat banget, karena kita bakalan ngebahas. Penuh, bisa juga berdaulat penuh. Berdaulat penuh juga bisa, tapi apakah hari ini rakyat benar-benar berdaulat? Itu kan kemudian menjadi pertanyaan ya. Kita akan bahas itu nanti teman-teman. Baik, hari ini kita bakalan lihat dari sisi yang berbeda teman-teman. Satu konsep yang akan dibawakan oleh narasumber kita adalah gotong royong. Gotong royong bukan serta-merta artinya bantu-membantu ya. Tidak seperti itu teman-teman, nanti kita akan melihat penjelasan dari abang kita ini. Nah, pemateri kita di hari ini atau narasumber kita di hari ini adalah Bang Timbul Hamonangan Simanjuntak SEMA. Beliau menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Airlangga ya Bang? S1-nya di Universitas Kristen Indonesia yang juga adalah alma mater saya, which is senior saya. Dan beliau juga merupakan penulis, pengamat ekonomi politik, dan beliau juga sempat berkuliah di luar negeri ya, di Kanada ya Bang Kanada, ya? Ya. Dan memang fokusnya fiskal, moneter, kebijakan keuangan, dan lain-lain seperti itu. Nah, kawan-kawan, Bang Timbul juga sempat menulis buku yang berjudul Sistem Ekonom Berdikari Menuju Kemandirian Ekonomi Bangsa. Nanti juga kita akan bahas sedikit sekilas, dan kalau teman-teman tertarik boleh dicari di toko buku terdekat atau online shop, silakan di searching aja dan dicari. Oke, baik Bang, izin mungkin saya memulai dengan kita mundur dulu kali ya, mulai dengan mundur, melihat kembali sejarah sebelum kemerdekaan, sebelum 1945. Bagaimana dapur perjuangan Indonesia gitu, karena kebanyakan orang ketika berpikir tentang kemerdekaan mikirnya langsung tokoh-tokoh terkenal, founding father. Itu nggak salah juga gitu, tapi kadang ada yang lupa gitu bahwa ada orang-orang yang bahu-membahu untuk membantu proses kemerdekaan ini. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, Bang Timbul sempat mention tentang jembatan emas ya Bang. Iya, Nah mungkin emas. Abang boleh memulai penjelasan dari situ Bang, silakan Bang. Sebelumnya terima kasih saya diundang di podcast ini ya. Ini mengingatkan saya berapa puluh tahun lalu ya, ketika saya kuliah juga, saya pernah kuliah di UKIL sebelum di STAN dan di UNAIR dulu. Oh iya. Jadi nanya jembatan emas ya. Jembatan emas. Jadi waktu kita dulu mau merdeka, itu perjuangan kan luar biasa. Itu keinginan satu bari bangsa Indonesia itu yang belum namanya Indonesia itu pengen sekali mencapai suatu keadilan sosial supaya dia dapat terpenuhi kesejahteraan hidupnya. Nah kan mereka dieksploitasi. Nah, Soekarno mencoba untuk mencari jalan untuk itu. Dia bilang kita harus merdeka. Nah dalam tulisannya dia bilang bahwa kemerdekaan itu adalah satu jembatan emas. Nah, jembatan emas ini kan orang berpikir apa nih jembatan emas? Gitu? Jembatan emas itu bagi Soekarno itu adalah jalan. Setelah melalui jalan emas ini, jembatan ini barulah kita merdeka penuh secara
ekonomi dan secara politik. Jadi jembatan emas ini merupakan suatu proses akhir hasil dari perjuangan yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Perjuangan akhir loh. Di sini sebetulnya inti daripada perjuangan itu artinya inti daripada pengabdian yang tanpa henti. Dengan pengabdian yang luar biasa yang ratusan tahun itu pengabdiannya akhirnya mendapatkanlah kemerdekaan itu. Itulah jembatan emas. Itulah jembatan emas. Jadi bukan cuma Soekarno doang, bukan cuma Hatta doang, tapi bahkan dari ratus-ratus tahun sebelumnya ya. Ya, dengan gotong royong itu. Dengan gotong royong. Dengan bekerja sama. Baik. Itu dia teman-teman, kita jadi lebih paham bahwa kemerdekaan itu bukan cuma peran satu orang. Memang 1-2 orang itu sangat penting untuk mengkoordinasi, mengepalai, lobby-lobby mungkin ya dengan penjajah gitu kan. Tapi di balik itu ada rakyat yang jauh sebelumnya sudah berjuang dengan bambu runcing misalnya kan, masih awal banget sampai pada akhirnya mereka bisa bersekolah, berpikir, dan sampai jembatan itu bisa kokoh dan menjadi jembatan emas. Nah, ini kan ada peralihan Bang. Ya namanya jembatan kan penghubung ya. Dia dari masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Kalau dalam pandangan Abang, ya kan, izin Bang, boleh disampaikan dulu Abang umur berapa? Udah setara kayaknya umurnya dengan Indonesia ini. Saya ini udah lewat umur hampir deket-deket ini ya, proklamasi. Deket-deket proklamasi, kita kan udah 80-an ya. Udah sepuh juga sih. Udah sepuh juga, udah banyak kemana-mana. 3 tahun saya di Departemen Keuangan, terus saya jadi dosen tetap di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Saya sempat sebentar di UKI juga. Jadi agak lama lah. Sekarang ini saya aktif di sebagai peneliti ya di Litbang Yayasan Bung Karno. Oh iya benar, beliau merupakan ketua yayasan. Bukan ketua, di divisinya. Divisi Litbangnya, penelitiannya ya benar. Dan sudah ketuanya kan Guru Soekarno Putra. Oh, anaknya ini ya? Iya, Guru Soekarno Putra ya. Oke, baik. Beliau juga sempat aktif di gerakan-gerakan mahasiswa ya sebelumnya ya. Dulu lah. Zaman dulu. Orde lama lah. Iya, jadi memang pengalaman dari bawah sampai ke atas, bahkan pernah sempat jadi ASN juga ya. Jadi semua peran udah dicoba sama Abang ini. Jadi memang beliau sudah sampai menulis buku keberapa ini Bang? Buku kelima ya? Kelima, dari tahun berapa menulisnya tuh Bang? Dari 2012 saya biasanya tuh membuat buku akademik ya, buku untuk kebutuhan kampus. Misalnya mengenai fiskal, perpajakan, metodologi metodologi penelitian, terus econometrics. Sekarang karena saya suka dan punya latar belakang baca tentang Soekarno dan latar belakang ekonomi ya, saya akhirnya mencoba bikin buku ini. Jadi kompleksitas itu dituangkan ke sini. Saya merasa pemahaman ekonomi yang kita pahami selama ini kurang penuh gitu loh. Karena ada 2 ya pemahaman titik ekonomi ini, dari sudut kapital, dari sudut masyarakat. Nah, dari kapital ini jadi nanti kapitalisme, liberalisme, di sini masyarakat ini perekonomian disebut, kalau kita itu ekonomi Pancasila atau Bung Karno ngomongnya ekonomi berdikari. Kira-kira berdikari. Ya. Baik, itu sebetulnya bisa jadi beberapa SKS tersendiri itu ya Bang ya. Itu menarik, mungkin nanti kita bahas lagi ya Bang. Tapi kita balik dulu ke topik yang tadi Bang. Bagaimana sih Abang melihat perjuangan para pendiri bangsa kita yang dulu bersama dengan jajaran masyarakat dari segala bidangnya dan dari segala struktur masyarakat dan lain-lain, dan sampai mereka menyusun jembatan itu dan menyeberangi nih, mengover ke kita yang kontemporer, anak muda dan lain-lain. Jadi dulu kita kan dijajah lama ya oleh penjajahan itu, yang paling lama itu kan oleh Belanda. Jadi selama penjajahan itu dengan politik divide et impera, kita diadu domba tuh, dipecah-pecah, masyarakat dulu tuh terbagi-bagi ya. Ada masyarakat yang paling atas tuh, yang orang-orang kulit putih itu yang menguasai pertambangan, yang besar-besar lah, perkebunan segala macam. Yang tengah ini yang perekonomian, yang pedagang ini, yang orang-orang saudara keteng Tionghoa, itu orang-orang yang ini cuma kira-kira 10% kecil sekali. Yang di bawah ini orang-orang ini pengusaha kecil semua.
tukang cendol, tukang dorongan, tukang gerobak seperti itu. Itu lokal tuh ya? Bentuk masyarakat kita yang begitu plural dibikin juga dipisahkan menjadi kelas-kelas masyarakat di dalam perdagangan kehidupan masyarakat waktu itu. Nah, tentu Soekarno untuk melepaskan suasana yang sangat menderita ini, karena kan terjadi eksploitasi. Eksploitasi itu adalah penghisapan ya atas manusia atas manusia atau bangsa atas bangsa. Artinya potensi ekonomi, potensi manusia itu kan besar. Itu kalau misalnya di dalam pekerjaan itu dikasihnya gajinya kan kecil aja. Yang dapat keuntungan kan pemilik tuh. Nah, jadi zaman dulu tuh Indonesia bukan sekarang aja mengalami gaji kecil. Dulu lebih kecil lagi, tidak dianggap. Jadi istilahnya itu jadi exploit, dieksploitasi. Bisa-bisa. Jadi petani juga begitu. Petani itu mendapatkan dia punya lahan di ini itu tanahnya kadang-kadang disewanya murah sekali, ada undang-undang itu sangat murah sekali. Dan kalau segala kehidupan itu dieksploitir sehingga masyarakat itu kehidupannya kecil sekali. Kalau istilah Hatta itu 10-12 itu artinya dia ngutang 10 seminggu harus balikin 12 gulden tuh. Bayangin aja. Seminggu tuh ya. Seminggu. Makanya orang itu semakin kecil, semakin kehilangan kepercayaan diri, semakin tidak mampu. Bagaimana mau lepas dari kehidupan ini? Soekarno punya konsep. Menarik. Bagaimana menyatukan ini? Nah, dia lihat bahwa di dalam budaya-budaya bangsa Indonesia zaman dulu itu semua ini sudah bekerja sama ya, bisa membuat sesuatu di kehidupan itu, gitu loh. Misalnya di suku Batak itu ada Marsiada Pari, itu petani-petani itu di dalam musim segala macam itu secara kekeluargaan dari mana-mana datang membantu menghasilkan petani itu hasilnya atau membantu di dalam panennya. Begitu juga kalau di Jawa kan ada juga itu membangun rumah bareng-bareng tuh tanpa meminta bayaran tuh, bayangin. Di Bali kan ada juga tuh. Di Bali itu orang bekerja sama untuk mempersiapkan untuk upacara adat, upacara pura itu bersama-sama tanpa meminta. Itu kan bentuk solidaritas, kegotong royongan di daerah. Nah, Soekarno melihat itu, maka dilihat itu, kalau gitu untuk melawan untuk yang kecil-kecil ini bisa disatukan dengan budaya gotong royong ini. Itulah dia namanya gotong royong. Itu dinamai oleh Soekarno tuh ya, dia gotong bikin royong. istilah itu gotong itu berarti kan bawa. Royong itu kan bersama-sama, bareng-bareng, membawa secara bersama-sama. Itu kan kalau di Galatia 6 ayat 1 ya, menanggung beban bersama ya. Soekarno mengutip itu loh. Ya, jadi dia bilang bahwa untuk supaya Indonesia ini bisa sejahtera, dia dulu ngomong nih. Dan orang-orang kecil ini harus disatukan dengan gotong royong. Maka dia bilang konsep gotong royong ini bisa jadi alat untuk mensejahterakan orang Indonesia. Sebelumnya untuk mempersatukan merdeka gitu loh. Nah, gotong royong ini kan kata lain dari Pancasila itu sendiri. Kalau kita lihat 1 Juni 1945, Soekarno kan pidato di depan BPUPKI itu Parlemen waktu itu. Ya menawarkan itu ketika ditanya oleh pimpinan sidang itu apa konsep dasar negara kita. Dia maju dengan 5 prinsip Pancasila itu. Itulah Pancasila. Nah, di akhir pidatonya dia bilang, kalau kurang setuju dengan Pancasila ya bolehlah sebutnya dengan gotong royong. Gotong royong. Jadi gotong royong itu 5 sila itu. Atau kalau lebih tajam lagi sebetulnya gotong royong itu bisa juga dibahasain kalau bahasa Soekarno itu pembantingan tulang bersama-sama gitu ya, pemerasan keringat bersama-sama dan bekerja bersama-sama. Tanpa pamrih, tanpa dibayar segala macam gitu loh. Itulah bersama-sama itu. Jadi gotong royong ini luar biasa. Jadi gotong royong ini bukan saja semacam kultur bagi bangsa Indonesia, bagi Soekarno itu alat perjuangan sekaligus
dengan Hatta itu menjadi alat ekonomi di Indonesia. Itulah koperasi nanti maju ke sana. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini menarik karena kebetulan hari ini 12 Agustus adalah hari lahirnya Bung Hatta, dan ini juga menjelang kemerdekaan. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bung Hatta. That's why sekarang kita akan membahas masuk lebih jauh tentang pemahaman konsep pemikiran dari Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau dilihat-lihat, kita mau masuk ke buku Abang, ini ada garis merahnya ya antara Bapak berdua ini ya. Betul. Jadi Bang, Abang menulis buku Sistem Ekonomi Berdikari sebagai refleksi dari pemikiran Soekarno dan Hatta dan tantangan ekonomi kontemporer. Nah, kalau boleh aku mulai dari bukunya, pertanyaannya adalah apa yang membuat Abang merasa bahwa ini tuh penting untuk kita kembali membicarakan gagasan ekonomi berdikari pada hari ini? Tapi mungkin sebelum masuk ke situ, dijelaskan dulu Bang tentang hubungan pemikiran antara Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, kembali lagi Bung Karno itu mengajak kita ini merdeka secara politik. Maka disatukanlah itu dengan gotong royong Pancasila itu kan. Tetapi Bung Karno juga bilang bahwa merdeka saja tidak cukup. Merdeka saja tidak cukup. Harus ditambah lagi merdeka ekonomi. Hatta setuju nih. Hatta setuju ekonomi juga. Maka gotong royong itu, konsepnya itu disepakati mereka. Itulah kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun atas usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Itu kan gotong royong. Nah, mereka bertemu di situ, di gotong royong itu. Nah, makanya bentuk lembaganya koperasi. Jadi koperasi ini luar biasa loh. Koperasi ini abad ke-18 itu kan mulainya revolusi industri. Nah, di Inggris waktu itu mulai revolusi, mulai pabrik itu dengan mesin-mesin segala macam. Masyarakat petani menenun itu kan tadinya manual semua ya, masuk pindah ke industri. Ya, di industri ini dia jadi pegawai. Ketika jadi pegawai, dia kan nggak bisa menentukan berapa penghasilannya, dia nerima. Yang diterima itu kan kalau kita kenalkan sekarang kan gaji ya, itu sangat kecil. Nggak cukup untuk penghidupan dia gitu loh. Mereka merasa terhimpit hidupnya dan segala macam. Di Inggris loh, belum Indonesia nih. Maka oleh karena itu mereka jalan keluar. Ada beberapa orang sepakat, gimana ya kalau kita kerjasama gitu loh. Tapi dalam artian kerjasama, kita sesama mesepakati hasilnya buat kita bersama. Kita harus ada solidaritas kebersamaan. Oh, kalau gitu kita harus kerjasama, cooperation kan, kerjasama kooperasi kan, itulah dibentuk. Jadi prinsip-prinsip dasar dari kooperasi itu lahirkan itu kan di kota Rochdale di Inggris. Prinsipnya tadi kebersamaan, solidaritas dan hasilnya bagi sama muncul di situ. Nah itu makanya kalau sekarang teman-teman bisa lihat di Norway, negara Norway itu Belgia, Skandinavian segala macam itu kan koperasi kan rakyatnya kan sejahtera. Karena kerjasama, hasilnya buat mereka bukan kapital ya, gitu loh. Jadi disitulah Hatta yang belajar di Belanda ketika itu melihat itu. Kan kalau di Eropa itu kan dekat aja, jalan-jalan sana kan satu jam. Darat ya. Dia belajar, wah luar biasa nih. Ini kan sama nih gotong royong nih. Kalau gitu kita buat aja di Indonesia. Nah dia didukung nih sesama mahasiswa di Belanda dan di Indonesia. Gitu loh, jadilah satu ayat itu. Nah itulah jadi demokrasi ekonomi. Kalau dulu Undang-Undang 45 sebelum diganti 2002 itu namanya satu bab itu demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi. Nah, Undang-Undang pasal 33. Itulah gotong royong ayat 1. Ayat 2 itu yang tadi itu cabang-cabang produksi yang banyak dimiliki oleh negara dan ayat 3 itu ya kan itu dikuasai oleh negara. Jadi itu menjaga ayat 1 itu
sifatnya adalah kegotong royongan. Ayat 2 itu cabang-cabang produksi, maksudnya di negara. Jadi ada pemerataan pendapatannya. Di Gitu loh. negara tapi dipergunakan untuk Kehidupan rakyat gitu. Nah. Jadi situlah sebetulnya kunci yang dimaksud Hatta di situ. Kira-kira begitu sih. Kira-kira begitu ya Bang. Tapi Kalau sebelum ya, kalau sekarang kan lain lagi ya. lain lagi. Jadi Abang mau jelaskan dulu yang sekarang atau biar perbandingan? Kalau perbandingan, kalau dulu kan pengabdian waktu dulu untuk merebut kemerdekaan itu dia mengabdi dengan bergotong royong, merebut kemerdekaan, gotong royong bersama-sama, pembantingan tulang, pemerat keringat dan bersama-sama itu. Lewat merdeka, pertanyaannya nih, yang setelah merdeka apa Mana? nih? Siapa gitu? Apa? Berarti kan harus mengisi kemerdekaan ini, cuman kan harus konkret. Yang mengisi ini apa nih? Intinya kan harus bermanfaat kepada sesama bangsa. Kalau kita ngikutin yang dulu kan merdeka kan untuk sama-sama. Artinya kalau misalnya buat mahasiswa, tentu kan mahasiswa ini kan belajar. Kalau dia mau berbakti dengan penuh berbaktinya, berarti tugas dia sebagai pengajar ilmunya itu bukan untuk sendiri lah, artinya untuk kebersamaan. Gitu juga misalnya pedagang, ya bekerjanya juga hasilnya itu untuk kebersamaan. Artinya gajinya juga harus diperhatikan kan. Itu juga dengan profesi yang lain. Semua itu berkelindan dengan kebersamaan gotong royong itu. Jadi mungkin tantangan pemuda sekarang ya. Ya kalau dibilang tantangan sih ya tantangannya ya mengabdi kepada tanpa ini nih benar-benar mengabdi ini di dalam bentuk benar-benar dia sebagai pemuda mahasiswa tugasnya sebagai pelajar ya itu. Dan bukan itu loh. Yang saya lihat kalau mahasiswa ini juga walaupun negara itu menciptakan lapangan kerja, bukan berarti bangsa Indonesia diam aja kan? Kan harus aktif. Nah, sebagai mahasiswa, sebagai ide, bisa nggak dia menciptakan lapangan kerja? Kalau kita lihat bahwa negara itu adalah memberikan sarana fasilitas, ya kan? Maka rakyat harus menyambut itu dong. Ya harusnya kalau misalnya dia sarjana pertanian, bisa aja. Kalau ke kampung saya itu datang ke sawah-sawah yang masih dikelola zaman dulu, dia harus bawa ilmunya ke sana dong. Sehingga hasilnya banyak. Nah, pekerjaannya juga bisa mempekerjakan orang lain juga banyak dong. Ya. Nah, di tempat yang lain juga begitu. Pekerjaan-pekerjaan yang lain, koperasi misalnya. Jangan lupa sekarang ini kan ada pekerjaan yang melalui otomatis semua nih kan. Semua sudah AI segala macam. Ini ada perubahan pergeserannya. Jadi gotong royong itu bisa juga ke sana. Gitu loh. Misalnya pemuda sekarang kan suka menjadi kerja-kerja di bidang komunikasi. Semacam inilah podcast. Ini kan bisa juga menghasil dong harusnya kan. Kalau misalnya untuk di bidang ekonomi bisa, bukan ilmu saja pengetahuan. Di bidang Media kreatif. Kreator. Itu bisa juga. Jadi poinnya dia jangan individualistis untuk kepentingan keuntungan sendiri, tetapi untuk kepentingan keuntungan bersama. Pertanyaannya, bisa nggak seperti itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, Bang. Karena secara teknis lebih banyak mahasiswa atau anak muda yang merasa bahwa, aduh ngapain lagi balik ke kampung menciptakan lagi, better kerja aja lah yang ada di sini gitu. Nah itulah sebetulnya pemandangan harus dilihat lebih luas gitu loh, bahwa pemuda mahasiswa ini berpandangan seperti itu tidak juga bisa disalahkan gitu loh. Kalau misalnya atmosfer lingkungannya tidak mendukung. Iya kan? Artinya bahwa ada tugas-tugas yang lain di negara itu memberikan suasana kondusif. Ya kan? Misalnya untuk lapangan kerja, fasilitas itu diberikan. Iya kan? Pekerjaan itu misalnya untuk keahlian ini, misalnya untuk koperasi diberikan prasarana, tempat dan modal
bantuan, walaupun koperasi itu mandiri ya. Ya, bentuk yang lain juga bisa seperti itu. Jadi bayangin kalau pemuda mahasiswa tamat itu dengan jurusan ekonomi misalnya, dia bisa membuat suatu usaha kecil, ya kan? Kalau sekarang warung-warung tuh kan sendiri tuh. Bayangin di rumah saya itu warung itu sebentar bikin warung ini, warung yang model sama, bikin lagi bikin sama. Kan bagi suatu mahasiswa harusnya kritis dong. Namanya diferensiasi kan, di ekonomi itu ada perbedaan, jangan sama. Kalau juga sama, ada daya penarik yang lain. Apa marketingnya? Targetnya siapa? Nah, ini kan ilmu yang dipelajari mahasiswa. Gitu loh. Kalau dia membantu ini, menciptakan lapangan kerja kan, semua bidang deh. Nah kalau saya pikir kalau misalnya satu mahasiswa kalau dia pengen mengabdi betul-betul sebagaimana kita pahami mengabdi tahun 45 itu menjadi merdeka untuk kemuliaan orang banyak. Pemuda mahasiswa mengabdinya apa? Mungkin dalam ekonomi itu. Gitu loh. Jadi dia dengan pengetahuannya mendorong di bidang ekonomi untuk bersama-sama. Ilmunya, tenaganya, waktu dan pikirannya. Apakah si mahasiswa itu berarti nggak dapat apa-apa? Nggak juga. Loh, kalau koperasinya maju, kan kebersamaan itu semua. Nah itu sebetulnya konsep koperasi. Tapi Bisa nggak sekarang? bisa. Loh, bisa lah. Bisa. Tergantung mau nggak kita mengabdi. Itu aja sih. Itu leadership kan. Leadership penting. Dan mungkin proses juga ya Bang. Proses. Karena Nggak bisa langsung ya, nggak bisa. Gak bisa instan gitu. Nggak bisa. Jadi mungkin butuh kesabaran ya teman-teman. Tapi kalau mau balik mengabdi itu boleh banget. Tapi perlahan-lahan, karena boleh diceritakan sedikit Bang, Abang ini juga mengabdi dari bawah ke atas teman-teman. Dari kelas 5 SD udah jualan nih. Makanya kenapa marketingnya juga Iya. ini nih. Saya itu bukan dari kelas orang kaya bisa kuliah gitu aja. Berarti ada modal dong. Dengan keluarga yang kurang mampu ya kita kerja lah, ya kan, cari duit. Ibu saya itu kan bisa bikin kue dan segala macam. Ya saya jualin aja. Laku aja kan, ditaruh aja di mana, jual. Lama-lama bukan itu aja saya pikirin, saya menciptakan lah. Yang sesuatu saya produk jadi satu barang yang saya jual. Musim layangan, saya bikin layangannya. Saya jual. Ada orang bikin gelasan namanya itu, saya pelajarin, oh bikinnya begini, saya jual. Tambah itu. Jadi satu yang tidak ada, tambah nilainya, saya jual lagi, berlipat tuh. Akhirnya saya berdagang juga macam-macam lah. Dari kampung-kampung, akhirnya saya punya toko tuh. Saya punya toko, nggak gede-gede sih. Jadi jiwa etos bisnis itu sebetulnya mulai dari bawah harusnya. Iya. Ya modal etos kerja ya, bisnis itu modal dari bawah. Nah, saya belum sampai dulu berpikir untuk kebersamaan gotong royong. Dulu kan masih SD SMP itu. SD SMP. Setelah saya baca Hatta, saya belum terbuka. Di Eropa bisa begitu. Bukan di Eropa aja, di Amerika, di Kanada juga ada koperasi kan. Indonesia harusnya bisa gitu loh. Saya yakin banget gitu loh. Cuman kita mulai aja koperasi, tetapi koperasi ini memang unik sih. Koperasi ini kan adalah inisiatif dari orang bawah nih. Dia ngumpulin duitnya, jadi ada barang dagang apa dia buat dijual. Itu kan prinsip yang di Inggris dulu. Itu yang Hatta mau, supaya ada kebersamaan kan. Jadi bukan yang pemilik modal banyak, akhirnya dia jadi pegawai, enggak, duitnya itu bagi bareng. Konsep gotong royong bersama-sama dari bawah. Makanya konsep ekonomi itu yang kita kenal, gimana sih supaya sejahtera? Ya pertumbuhannya terus meningkat. Kalau dari koperasi nggak jalan tuh. Kalau koperasi melihat pertumbuhannya harus dari bawah. Dari bawah bertumbuh terus naik. Iya dong, kalau dia bertumbuh dari bawah, kalau yang sekarang bertumbuhnya dari perusahaan maju gede, kan duitnya buat top to bottom ya. Si kapital yang dapat terus kaya meraya, itulah menjadi
kesenjangan gitu loh. Nah, jadi tugas siapa nih? Ya kalau mahasiswa mau berkumpul bikin koperasi kan bisa melawan kesenjangan ketimpangan juga. Jadi luas sih Pemahaman koperasi itu. Pemuda ini kalau lebih bisa mau menyadari pengabdian seperti yang sebagaimana 45 itu, menurut saya ya banyak yang bisa dikerjakan. Apalagi dengan AI sekarang. Wow, AI ini menarik loh. AI ini dulu saya menulis itu lama. Karena saya menulis itu harus bikin proses berpikir, saya buat konsep dari baca buku, jurnal, bolak-balik, tesis, sintesis, bikin buku, mulai satu program, mulai ulah lagi, lama nih. Setahun 2 tahun. Berdebat terus sama pemikiran. Padahal konsepnya sama nih, konsepnya itu juga. Lalu di Instagram saya lihat ada nawarin belajar AI, tapi AI itu Gemini. Saya Gemini, luar biasa nih, kan keren nih. Cuman saya lihat ada yang kurang di situ. Karena Gemini ini menyiapkan sesuatu yang sudah ada. Dia random aja diberikan kepada yang butuh kan. Misalnya kita pengen nulis ini. Kalau kita tanya aja dikasih aja sama dia. Kalau waktunya pertanyaan detik A kita tanya, kan dia random cari di datanya kan kasih yang itu aja. Padahal belum tentu sama dengan kita kan. Nah artinya waktu kita mau bikin paper, mau bikin buku, harus kita punya konsep. Konsep sendiri ya. Konsep. Apa konsep kita? Misalnya berdikari, konsep kita seperti itu kita tulis. Saya berpikir bahwa Indonesia ini dalam kerangka mengatasi ketimpangan adalah karena kesenjangan antara pemilik perusahaan dengan orang yang digaji. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya ditarik yang dari pemilik ini ke bawah melalui pajak. Hasilnya sulit kan? Kenapa dari bawah aja deh? Dari bawah aja yang kerja, dari aja bawah aja modalnya, dari aja kebersamaan coba. Itu dilakukan di Eropa, di Inggris dan di Skandinavia kok bisa juga. Indonesia lebih harus bisa karena gotong royong itu melebihi nilainya daripada mereka. Gotong royong itu setelah saya teliti nggak ada duanya padanan kata itu di literatur, nggak ada. Di bahasa lain nggak ada ya? Nggak ada ya literatur itu, karena itu kan gotong royong menurut Soekarno kan tadi itu kan dia tidak akan bikin itu pembantingan tulang bersama. Bantingan tulang itu kan berarti mau benar-benar terus tenaga kan, power. Iya, terus pemerasan keringat bersama. Berarti bukan kerja doang, ada keringat yang keluar. Bukan duduk-duduk jadi bos, jadi anak buah, enggak. Aduh. Iya kan, jadi ada. Yang ketiga kan saling bantu-membantu. Jadi luar biasa itu. Harus ada yang dikorbankan gitu ya. Iya, jadi dia tidak melihat diri sendiri. Dia melihat kebersamaan itu. Itulah luar biasanya gotong royong. Nah ini menurut Hatta ini bisa jadi kekuatan ekonomi rakyat. Nah inilah jadi lembaganya namanya koperasi. Itu kira-kira. Oke, koperasi ini dasarnya kekeluargaan ya Bang ya. Tapi boleh kita singgung sedikit tentang realita yang mungkin terjadi ya. Kita udah punya konsep yang bagus, kita udah punya tatanan konseptual yang memang udah diwariskan sebelumnya oleh para founding father kita dan bahkan dituangkan di Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita. Kita punya sumber daya alam yang banyak banget, gitu kan. Tapi pada akhirnya untuk di dunia sekarang ini yang muncul pertanyaan adalah siapa yang menikmatinya, gitu kan? Siapa yang mengelolanya? Siapa yang mendapatkan untung dari situ, gitu? Ketika sebanyak ini, tapi ternyata masyarakat kita tuh gak sejahtera. Itu kan udah berbeda ya dengan pandangan-pandangan para pendahulu kita sebelumnya, gitu kan, Bang? Nah, jadi menurut Abang, apa sih standar atau ukuran sebuah negara itu dia sudah berdaulat secara ekonomi? Karena kita ngomongin kemerdekaan juga kan ya. Ya, kalau negara itu kan merdeka kan bukan soal politik aja ya. Proklamasi kelar gitu, enggak. Ekonomi, gimana kehidupannya supaya sejahtera? Itu kan yang di sila kelima kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalan gimana caranya kan? Nah ini ada suatu sistem ekonomi yang
gagas oleh Soekarno. Namanya ekonomi berdikari. Ekonomi berdikari. Jadi ini sistem ekonomi berdikari. Ini dimunculkan istilah ini tahun 60-an, 63. Jadi berdikari ini berdiri di atas kaki sendiri. Itu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, jadi konsep ini sebetulnya datang dari pemikiran Soekarno sebelumnya nih. Ada pemahaman sosio-nasionalisme, ada pemahaman sosio-demokrasi. Nah, sosio-nasionalis ini adalah bahwa nasionalisme Indonesia itu ada juga nilai-nilai kemanusiaan. Kalau nilai kemanusiaan artinya apa? Kalau di kemanusiaan berarti Moral. morality, ada nilai-nilai sama orang-orang ini semuanya. Baik orang Indonesia dengan orang luar itu sama. Nggak ada yang beda-beda. Kenapa dibuat itu? Karena kan tadinya kita kan dijajah. Nggak boleh dong. Dan yang kedua sosiodemokrasi. Gitu loh. Jadi sosiodemokrasi ini ngomong ekonomi nih. Iya kan? Jadi ekonomi ini karena ini sama Manusianya. harusnya ekonomi harus sama haknya. Setara ya. Setara ekonominya. Keadilan tadi ya. Itu singkatnya. Kalau Lebih kata-kata luas. lengkapnya panjang. Oke. Jadi singkatnya itu ekonominya harus demokrasi. Sama haknya. Jangan ada pemilik menguasai modal, orang kerja. Ini namanya konsep kapitalis. Nah, Soekarno dan Hatta menentang kapitalis. Menentang. Maka Soekarno-Hatta bilang, kita anti kapitalisme, anti imperialisme. Karena dia itu eksploitasi sifatnya. Tidak memanusiakan orang. Jadi kalau manusia Menghisap dia. Itu kan menghisap eksploitasi. Dia dapat untung 1 M misalnya, digaji tetap segitu-segitu aja. Ini sekarang berjuang terus, demo-demo terus untuk UMR kan sulit juga kan. benar-benar. Kalau gitu jalan keluarnya apa? Sistemnya harus dirubah. Bukan sistem kapitalistis. Sekarang kan neoliberal. Bukan sistem itulah. Sistemnya kita harus sistem berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Bagaimana itu berdikari? Ya itu gotong royong tadi. Gotong royong bagaimana? Bentuknya seperti apa? Diaturlah undang-undang pasal 33 gitu loh. Jadi sistem ekonomi berdikari ini adalah amanat kehendak orang-orang yang berjuang dulu nih. Gua udah kasih merdeka nih, lu kasih apa sama gua? Kan kira begitu. Amanat ya. Dia kasih amanat nih. Itulah dikenal dengan dulu amanat penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat. Apa amanatnya? Beri saya keadilan. Beri saya kehidupan yang sejahtera. Nah, dijawab oleh Soekarno-Hatta, oke, inilah konsep ekonomi berdikari. Ternyata saya belajar dari berbagai literatur. Dunia ini maju karena dia percaya kepada bangsanya. Itu yang disebut nasionalisme. Dalam artian bukan nasionalis yang sempit, nasionalis yang inklusif. Jadi ekonomi berdikari ini bukan berarti ya kita bekerja untuk kita, untuk bangsa Indonesia nggak kenal orang, enggak. Justru kemanusiaan yang tadi, sosionalisme, kita bekerja sama dengan luar untuk mensejahterakan di dalam Indonesia. Kita perlu nggak utang? Perlu nggak investasi? Perlu. Tetapi ketika kita utang, kita investasi, tidak ada eksploitasi. Arah dari kebijakan Indonesia tetap untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau kita ikut investasi, kita utang, tapi arahnya ditentukan sana, teknologi ditentukan luar, yang rugi kita. Nah, makanya Soekarno bilang, oke, kalau gitu kita rebut teknologi. Dikirim ketika itu ribuan loh mahasiswa Indonesia dikirim ke luar negeri untuk belajar bersama-sama bagaimana membangun Indonesia setelah merdeka. Itu inti daripada ini. Jadi bagaimana pertanyaan gimana keluar daripada negara Indonesia yang kaya raya, sumber tambangnya banyak, nikel segala macam itu kaya, tanahnya subur, apa aja ditanam bisa, sawit segala macam, rakyatnya juga kerjanya rajin. Jalan keluarnya apa? Kan nggak bisa. Sistemnya. Satu jalan, sistemnya harus berdikari, berdiri di atas kaki. Suatu keyakinan
bahwa bangsa ini bisa maju dengan memproduksi sendiri, dengan modal sendiri, dengan keahlian sendiri. Mungkin kalian bertanya, "Loh, kita nggak ada modal." Kita nggak ada apa-apa nih. Salah. Gitu loh. Karena di sistem kapitalis itu pertumbuhan ekonomi melalui investasi, melalui consumption, melalui ekspor impor. Iya kan? Emang Indonesia nggak ada duitnya? Ada. Ada, itu yang dari kita jual sawit mentah aja udah duit. Jual batu bara jadi duit. Beli kopi aja, pajak. Kopi aja duit. Betul nggak? Betul. Kemana? Duitnya ini buat investasi harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Jadi selama ini kan kita investasi dari luar, kerjasama, jadi dieksploitasi bangsa Indonesia. Karena kalau investasi orang luar masuk ke sini, duitnya kan banyak keluar. Jadi ada suatu yang kurang pas ya ketika kita berinvestasi dari luar itu, kita anggap utang itu segala-galanya. Utang investasi dari luar nggak ada masalah sepanjang arah kebijakan ekonomi adalah di Indonesia. Artinya bahwa kita jangan diatur teknologinya. Teknologi masuk, tapi kita ikut diajarin juga teknologinya. Ini yang dibikin di Cina kan? Dia nggak sementara teknologi dari dia, ini dari Barat, enggak. Lu kerja sini, tapi terus ajarin gue. Kira-kira begitu. Cina juga kan masuk tahun 80-an ini. Dulu tadinya lebih miskin dari Indonesia tuh. Sekarang dia udah melesat di dunia. Iya. Kira-kira itulah sebagian yang bisa saya jelaskan. Baik. Oke, baik Bang, udah panjang lebar tadi kita ngomongnya. Sekarang kita masuk ke inti daripada pembahasan kita di hari ini, yaitu selfless service. Selfless service. Nah, jadi selfless service tadi Abang sudah sempat menjelaskan di awal. Nah, ini tuh sebetulnya identik banget dengan anak muda, Bang. Di zaman sekarang yang jarang banget justru aku menemukan anak muda yang mau untuk mengabdi kepada negara tentunya tanpa dibayar atau tanpa ada kontribusi untuk diri mereka lah, apa yang mereka keluarkan itu jarang banget ada gitu. Sementara semangat nasionalisme kita salah satunya adalah seperti itu juga, gotong royong gitu kan, bahu-membahu. Nah, makanya kenapa ujung-ujungnya banyak sekali anak muda yang pada akhirnya memilih untuk tetap dieksploitasi oleh beberapa company yang membayar mereka dengan gaji seadanya, padahal mereka memberikan untung yang lebih untuk company itu gitu. Nah, kira-kira menurut Abang seperti apa sih anak-anak muda yang seperti ini gitu? Iya, kehidupan sekarang ini kan adalah proses dari kehidupan masa lalu ya. Saya tahu bahwa sistem kehidupan kita ini banyak dipengaruhi dari luar juga kan, dari perekonomian dari luar segala macam. Sistem perekonomian juga begitu, sistem sosial juga begitu. Ini mempengaruhi pemandangan, pemahaman pemuda, bagaimana dia melihat kehidupan masa kini. Nah, yang kedua, pembangunan ini kan nggak selalu harus terus-menerus bagus ya. Karena di sistem ekonomi sekarang ini kan ada fluktuatif nih di liberal ini. Nah, ketika kita down begini dan antisipasi mungkin dari sementara pihak kurang baik, tentu kan ada yang kecewa gitu loh. Nah, yang kecewa ini bisa jadi siapa saja, pemuda, mahasiswa. Nah, kalau pemuda kecewa karena mungkin dia pikir, udahlah, nggak usah lah ngomong politik lagi, nggak ada gunanya gini-gini. Menurut saya kurang pas gitu loh. Karena kenapa? Justru pemuda lah menjadi kunci untuk keberhasilan masa depan bangsa dan negaranya. Kalau negaranya maju, yang mendapatkan buah hasil pertama kan penerusnya pemuda gitu loh. Nah, ini kita bisa paralel pikir dengan zaman dulu aja. Ketika orang zaman dulu pejuang-pejuang itu berjuang untuk kemerdekaan, dia kan rela berkorban mati nyawa dan segala macam, nggak bertanya deh. Ini untuk siapa kemerdekaan, nggak bertanya dia. Yang penting udahlah hidup atau mati merdeka. Memang berat sih dalam kondisi sekarang, berat loh untuk itu. Tetapi menurut pendapat saya bisa memahami. Kenapa memahami? Karena ada perubahan ini
tidak selalu langsung hitam putih jadi. Ada proses ini, ada politik global, itu mempengaruhi juga internal. Bagaimana politik ekonomi di dalam negeri, kapitalis terus berkembang sementara masyarakatnya kurang mendapatkan hasil yang layak. Ini kan kecewa. Apalagi nanti berdampak ke pelayanan abdi negara yang kurang baik. Dengan segala macam bentuknya itu, kecewa masyarakat ini. Udahlah, kita nggak usah inilah. Dalam konteks itu saya bisa paham. Tetapi pemuda ini harus mengerti gitu loh, bahwa segala sesuatu yang didapatkan itu melalui perjuangan. Perjuangan ini tanpa akhir. Tidak ada hasil sesuatu tanpa proses perjuangan, tidak ada. Nah, dalam saya mengajar sudah 15 tahun, ya perlu disadari ya, ada saya lihat fluktuasi proses ini dalam arti dipengaruhi situasi eksternal. Nah, ini harus berubah nih. Mahasiswa ini harus sadar nih. Jangan istilahnya sekarang ini nyaman di zonanya. Berbahaya nih. Zona nyaman ya. Iya, jangan. Menurut saya, jangan ikuti seperti itu. Kembali. Kita ingat bagaimana pengabdian Indonesia dibangun dulu sehingga kita bisa menikmati hari ini. Kalau tidak ada perjuangan hero-hero kita zaman dulu, Soekarno, Hatta, Sahri dan segala macam, apalah kita sekarang? Kita nggak bisa tertawa seperti ini kan? Mungkin bentuk kita bukan lagi republik seperti ini, mungkin lebih buruk, mungkin terpisah nih. Kemungkinan besar terpisah waktu itu. Ya, satu, sekarang kan satu. Nah, itulah kembali pemuda ini harus kembali ke jati diri. Bahwa bangsa Indonesia dibangun atas dasar solidaritas, kerjasama, tidak mementingkan keuntungan sendiri. Itu yang disebut gotong royong. Nah, gotong royong inilah yang harus dimaknai betul-betul. Kata ngomong, seseorang yang tidak ada mau bekerja sama, dia tidak pernah menjalankan Pancasila. Gitu loh. Dia tidak mau bekerja sama, tidak ada solidaritas, kekeluargaan, tidak pernah melakukan Pancasila. Padahal Pancasila itu adalah kesepakatan kebersamaan bangsa Indonesia untuk menjadi fondasi kita berdiri. Ibaratnya rumah, fondasinya rontok semua dong. Rontok semua ya. Siapa yang jaga? Ya pemuda. 1901, 1928, 1945, ya kan? Terus 1977, terus 1998, itu pemuda semua di depan. Sekarang 2026 loh. Ya kan? Sepakat. Pemuda. Tapi dalam artian pemahaman seperti itu, positive thinking kita. Nah, itulah dalam konteks pemuda apa yang bisa dilakukan. Nah, bentuknya sekarang ini ya mengabdi tanpa akhir. Berarti di dalam dia sebagai mahasiswa, ya dia stick ke pemahaman pelajarannya betul-betul dia kuasai. Gitu loh. Pernah saya ingat nih, satu saat kita di sekolah di sana, seorang menteri datang, Emil Salim. Dia datang ke apartemen kita. Saya tanya, Pak Emil, gimana sih jadi pemimpin? Kayaknya enak bener nih dipimpin. Dia ketawa. Namamu siapa? Nama saya Monang, Pak. Oh gini, pemimpin itu dia bilang harus ada 3 hal yang harus dilaksanakan dalam konteks mahasiswa. Pertama, dia akan jadi pemimpin nantinya kalau 3 ini dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. 3 ini apa tuh Bang? Pertama, dia waktu belajar menguasai betul-betul menguasai materi pelajarannya. Betul-betul menguasai. Dia kan udah menguasai teori dan penelitian kan? Menguasai. Yang kedua, dia mengerti bahasa Indonesia dengan fasih. Saya bilang, Pak Emil, bahasa Indonesia maksudnya apa nih? Kalau Anda sudah jago di sekolah, ilmu apapun, tapi kalau Anda jadi sarjana nggak bisa berkomunikasi dengan rakyat, orang nggak ngerti. Nggak ngerti. Bagaimana pemimpin jago
itu hidup di tinggi sana tapi dia nggak ngerti jauh. Benar, izin. Jadi teringat kata Bang Adian Apitupulu ya, kalau mau mengerti rakyat, duduk. Yang ketiga, kalian harus bagi waktu untuk aktif berorganisasi. Saya bilang jauh benar nih Prof. Duh, kalian jangan main-main kuliah di sini, bilangnya sudah dibayar negara ini. Kalian juga aktif nanti kembali ke kampusmu ini, semua ke mahasiswa ini aktif. Artinya dengan berorganisasi kalian mengerti bagaimana memahami temanmu, saudaramu, masyarakat dan rakyat. Mengerti apa yang dikenaki, bagaimana mengatasinya, bagaimana yang terbaik buat kesejahteraan masyarakat. Itu 3. Jadi mahasiswa itu ya gimana ya, seperti itulah. Baik. Dia akan jadi pemimpin, ya kan? Nantinya dia harus aktif, kira-kira begitu. Baik. Mahasiswa. Itu dia ya untuk teman-teman mahasiswa termasuk saya juga. Jadi mungkin yang bisa ditangkap ada values-nya, yaitu values perjuangan ya. Kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum ini, bahasanya Bang Timbul adalah ibu kita itu melahirkan kita dengan perjuangan gitu ya Bang. Jadi memang pada dasarnya sudah berjuang dari semenjak lahir, dilahirkan juga proses perjuangan. Jadi memang kehidupan kita juga penuh dengan proses dan perjuangan ya Bang ya. Iya betul. Betul. Oke baik Bang. Berangkat dari situ Bang, ada satu fenomena menarik di media sosial belakangan ini. Aku nggak tahu Abang ngikutin atau enggak ya, tapi kita coba untuk bahas. Jadi beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sempat berpidato dan sempat mention dalam pidatonya, kalau Anda tidak suka dengan kalau Anda merasa bahwa masa depan Indonesia suram, ya keluar negeri saja gitu. Dan itu dipotong, dijadiin cuplikan di media sosial. Kemudian banyak sekali komen Bang, terkhususnya dari anak-anak muda gitu yang menyetujui hal tersebut. Kalau ya kita emang pengen keluar negeri juga gitu loh. Lebih baik aja kita keluar negeri. Lebih banyak yang setuju dengan pendapat tersebut dan menginginkan keluar negeri gitu. Nah, itu kan kemudian menimbulkan keraguan anak muda terhadap rasa nasionalisme kita juga gitu. Nah, kira-kira menurut Abang sebagai akademisi nih ya, pengamat ekonomi dan politik, gimana nih pandangan Abang terkait hal tersebut? Ya, saya kira kita harus berpikir agak luas ya. Seseorang, siapapun dia, apalagi mahasiswa dan sebagainya itu, dia membuat suatu statement keputusan itu paling tidak ada 3 yang latar belakangnya. Pertama adalah pengetahuan dia tentang sesuatu itu yang diperoleh dari belajar proses sampai kuliah. Yang kedua adalah latar belakang dia, apapun latar belakang. Mau pegawai ke, mau profesional ke, mau tentara ke, apapun. Yang ketiga adalah kondisi, situasi. Kalau 2 ini dia kuasai tapi kondisinya tidak pas, mungkin dia berpikir agak berbeda. Tetapi prinsipnya tetap di 2 ini. Artinya bahwa tidak semudah itu kita menjudge orang gitu loh. Nah, ini terjadi sebetulnya. Ya tadi yang pertama, pertanyaan mengenai mahasiswa itu toh, oh dia nggak mau apolitik. Ternyata kan situasi kondisinya kan kurang mendukung. Banyak pengangguran gini. Dulu juga waktu proses kemerdekaan, itu Soekarno itu menghadapi dilema yang besar. Jadi waktu Perang Dunia Kedua itu, Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Dia berpikir bahwa Jepang ini saudara tua orang Indonesia. Jadi saudara, lu bantu gue dah. Diterima itu. Ya. Rakyat ada yang terpukau juga, tapi Soekarno tahu dong sebagai politikus. Waktu berjalan, Jepang datang pemimpinnya. Dia bilang Soekarno, bisa nggak memberi kami pemuda untuk bekerja di infrastruktur macam-macam. Lalu juga bisa nggak kami berikan muda untuk membantu kami menjadi tentara.
sebagai orang yang analitis tajam, Soekarno berpikirnya sudah jauh ke depan. Dia berpikir orang Indonesia kerja sama Jepang bisa dieksploitasi nih. Karena dia ke Indonesia mau cari untung dong. Bahwa dia bilang dia saudara tua, walau-walau kan. Dia tahu itu. Ini berat ini. Tapi pilihan kedua, dia nawarin pemuda Indonesia diajarin perang, pegang senjata. Padahal kita belum ada tentara waktu itu. Sadar dia. Dengan waktu yang sangat cepat, dia jawab bisa. Luar biasa kan keputusannya itu. Jadi dia memahami kondisi situasi itu, bahwa Indonesia itu membutuhkan pemuda untuk melawan dia. Tetapi Indonesia nggak mampu dong ngajarin perang, wong dijajah, ya dipenjara lah. Dia terima. Jadi itu terjadi yang disebut dengan sine qua non. Apa tuh Bang? Maksudnya apa boleh buat hal yang sangat tidak saya sukai secara moral dan ini, ya bisa diterima. Tapi apa boleh buat? Kalau ini untuk kemaslahatan, kepentingan bangsa negara, gue nggak bisa jawab, gue nggak bisa nolak dah. Ya udahlah. Orang mau bilang apa gue nanti bahwa ada orang yang dipekerjakan nggak dibayar, tetapi pemuda ini akan digembleng menjadi tentara yang unggul, justru menjadi senjata kita untuk melawan dia, untuk merdeka. Artinya di sini Kondisinya ya. Situasi kondisi ini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Jadi kita lihat bahwa, makanya saya bilang tadi awal itu orang mengambil suatu keputusan tuh minimal ada 3 ya. Sebetulnya ada 4 sih, 3 lah. Ada pengetahuan dia dari pelajaran dia dari kuliah dan segala macam, pengalaman dia. Pengalaman dia kondisi Indonesia ini gimana sekarang, gitu loh. Geopolitik sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Bagaimana dolar itu term of trade kita itu menurun, kita ekspor bahan mentah, masuk barang jadi, itu mempengaruhi nilai dolar kan. Terpuruk Indonesia akibat perang. Terhambatnya pasokan, biaya mahal. Indonesia juga seperti itu. Situasinya berat. Jadi kira-kira ada Belum lagi perpindahan kekuasaan dari pemerintahan sebelum sekarang, itu kan untuk utangnya besar loh. Itu kan beban. Sedangkan tuntutan masyarakat mau cepat. Kondisi. Jadi menurut saya sih sebaiknya orang Indonesia idealnya sudah jago belajar sini untuk Indonesia. Tetapi coba siapa Reni. Coba Reni dalam posisi itu, ya kan? Di luar negeri mau nggak sekolah? Bisa mau kan? Mau kan? Mau. Tetapi apakah itu pilihan? Saya sebagai pimpinan, lu boleh aja sekolah luar negeri. Itu kan bukan dari moral saya itu sebetulnya. Kalau dari saya ya, bukan dari moral saya, tapi kondisi seperti itu. Ya udah lu kerja sini karena tekanan gitu. Itu pemahaman saya dari sisi akademisi. Karena saya juga baca psikologi, sosiologi ya, ekonomi dan globalisasi mempengaruhi sikap orang gitu. Jadi tapi kalau di luar negeri juga itu akibat adalah sangat-sangat terpaksa. Apakah ada manfaat di luar negeri? Ada juga ada manfaat. Kalau di dalam negeri pasti. Di luar negeri ada juga. Di dalam sistem globalisme yang sekarang ini kan terbuka. Jadi setiap orang studi di sana, ya kan, kesempatan kerja kan besar. Ya kita juga pernah juga begitu kan. Kesempatan sana besar. Kalau kita mau ke sana, lihat kalau kondisi sini kagak bener kan pasti nggak balik tuh teman-teman. Benar-benar skeptis balik, kan? juga untuk. Iya. Tapi kondisi sekarang mungkin dia nggak balik. Tapi ada nggak positif Indonesia? Ada. Jadi di sana dia itu banyak pekerjaan yang dilakukan. Oke Bang, izin sebelum masuk, worth it gak kuliah di luar negeri? Karena kan Abang juga pernah kuliah di luar negeri. Pasti luar negeri itu worth it. Worth it ya? Worth it. Worth it-nya itu
pertama proses pembelajaran itu lebih disiplin. Lebih disiplin artinya bahwa pengetahuan kita itu melalui suatu proses yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang. Misalnya bikin satu PR gitu, ada PR, satu PR ini pertanyaan tok. Itu bukunya harus baca 5. Oh, ada minimal. Jadi kalau ada PR-nya 5, bikin aja bisanya bukunya kita akan mengangkat tuh sebegini. Kan langsung dari itu bawa buku begini. Gitu loh. Tapi nggak berarti baca semua 300 halaman, nggak dikasih tahu tuh halaman berapa, lihat pelajar ini halaman ini. Fair orang sana gitu loh. Jadi waktu kita itu juga benar-benar di sumbernya disiplin, nggak bisa ngibul. Kita kutipkan itu, kita bikin sintesis mendukung itu. Jadi ada disiplin. Kalau manfaat sana ya. Yang kedua worth it juga. Tadi tanyanya worth it ya kalau sekolah luar negeri ya. Worth it nggak? Sekolah luar negeri. Kalau worth it juga kalau tinggal di luar negeri dari itu lain lagi kan? Lain lagi. Ya, tapi sekolahnya aja dulu. Sekolah aja ya disiplin. Jadi kita ada budaya belajar itu yang lebih keras. Waktu kita di sana dulu hampir tidak ada orang naik kereta itu nggak baca apa aja. Mau koran kayak buku, 95% orang baca. Ya, budaya bacanya tinggi ya. Ya, itulah literasinya kan gede. Itu yang tadi menciptakan lingkungan tadi tuh ya. Kondisi lingkungan gitu loh. Gitu kondisi. Baik. Itu masalahnya. Oke. Tadi udah dijawab ya teman-teman tantangan anak muda, kemudian solusinya seperti apa, bagaimana kita menyikapi juga hal-hal yang mungkin terjadi di media sosial ya. Jadi perlu adanya pertimbangan dari ilmu yang kita pelajari, kemudian pengalaman dan juga kondisi. Kadang kita lupa dengan kondisi yang lagi terjadi atau entah kita lupa atau kita salah menganalisis atau pandangannya seperti apa gitu ya. Tapi dikasih paham oleh Bang Timbul bahwa sebagai anak muda juga kita harus bisa memahami kondisi yang terjadi seperti apa gitu ya, kondisi realnya gitu. Iya, karena Soekarno dulu mengajarin ada yang disebut dengan kesadaran revolusi. Revolusi itu bukan berarti berdarah-darah gitu. Revolusi itu perubahan secara fundamental gitu loh. Perubahan dalam teknologi itu revolusi. Perubahan sistem bisa revolusi karena revolusi membongkar yang lama, telah yang baru. Itu revolusi. Jadi setiap revolusi itu perubahan itu tentu membutuhkan suatu semangat yang tinggi toh. Semangat yang tinggi gitu. Jadi ya tadi bermanfaat nggak orang yang udah kuliah di luar dia kerja di sana kan? Itu kan tadi jawab kondisi. Iya. Kalau kondisi di Indonesia kan mungkin kurang tepat, ada pengangguran segala macam. Kondisi sana menguntungkan dia kerja, dia kerja aja. Tetapi ada tetapinya. Selama hasil pekerjaan dia studi dan mengalir ke Indonesia, bermanfaat untuk Indonesia juga ya. Dari pengetahuannya kan pengetahuannya udah keren misalnya. Dia kan kalau dosen sana profesor itu selalu menginginkan orang yang keren-keren itu asistenin dia melakukan penelitian. Loh, kalau dia ikut penelitian kan dia bisa ngajarin orang Indonesia. Yang kedua, dia bisa menjadi duta pemuda. Oh. Sekolah yang mana sih? Gimana sekolah yang mana? Kan dia bisa ngajarin. Yang ketiga, dia kan memasukin uang juga. Iya kan? Yang keempat, relasi. Kalau orang sekolah di sekolah bagus di luar itu relasinya tuh global. Dengan relasi global bermanfaat juga untuk Indonesia gitu loh. Nah, tetapi kalau di Indonesia lebih baik. Kenapa lebih baik? Ya seluruhnya dia di sini kan. Seluruhnya kalau sana kan terbatas. Gitu loh. Ya kira-kira begitu. Terbatas dengan keluarga negaraan visa dan lain-lain juga macam. Sesuatu ya. Kalau saya masih memilih ya kembali ke Indonesia. Ya. Benar. Udah di Kanada loh abang ini. Balik lagi ke Indonesia, bikin buku di Indonesia, mengajar kemana-mana ya di Indonesia. Itulah salah satu bentuk pengabdian ya bang untuk mungkin Indonesia.
sharing-sharing. Nah, oke, teman-teman, itu dia isi podcast kita hari ini. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman. Karena untuk saya bermanfaat banget ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu baru, insight-insight baru yang saya dapatkan sebagai mahasiswa. Sebetulnya banyak yang menarik, tapi lebih menarik kalau kita ngomongin dalam tatanan akademik ya teman-teman, karena memang beberapa hal itu sangat sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata yang ini ya, jadi memang butuh pemahaman lebih. Tapi sejauh ini terima kasih Bang Timbul untuk waktu dan kesempatannya, walaupun Abang sibuk jauh-jauh juga dari rumah ke sini ya kan. Udah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing dan berbagi dengan kita. Semoga teman-teman GMKI ini ditonton GMKI setanah air. Kita punya sekitar berapa cabang Bang? 122 cabang dan ini bakalan di-share ke seluruh. Ini juga bakalan ada di Spotify, jadi nanti bisa streaming juga di Spotify. Oke, baik, terima kasih Bang Timbul untuk waktunya sekali lagi. Apakah Abang ada kata-kata terakhir untuk saya kata-kata terakhir? Closing statement, sorry Bang. Saya teringat ke orang tua saya. Jadi saya berpikir bahwa seseorang mahasiswa itu kalau mau maju, ingatlah ibunya. Ibunya itu yang melahirkan itu dengan selfless service, dengan perjuangan yang terus-menerus kan waktu melahirkan bukan mudah. Hidup dan mati. Jadi ibu itu harus betul besar bagi dia. Yang memelihara sampai dia gede. Saya yang memotivasi saya segala macam sampai saya gini ibu saya. Ibu ya. Yang kedua, bapak kita. Bapak kita yang kerja setengah mati itu membiayai kita segala macam jadi bisa begini kan bapak kita. Jadi dua-dua orang tua kita itu menjadi fondasi pertama kita untuk pengabdian kita. Tanpa kita mengetahui itu keberhasilan menurut saya sulit dicapai gitu loh. Dan kepercayaan takwa kita kepada Tuhan kita, dan oleh dari situ baru kita mempunyai nilai dan morality untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Tanpa ini ngomongin bangsa nihil gitu kira-kira. Itulah semangat gotong royong. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk kesempatan di podcast yang sangat baik ini. Ya, semua kawan-kawan pemuda yang tadi 122 ya, cabang GMKI. Jangan lupa loh, dulu tuh GMKI itu kita otomatis ya, dari mahasiswa UKI itu otomatis aja. Zaman dulu. Langsung aja, saya ngisi-ngisi acara, selain juga saya aktif di pemuda. Kira-kira begitu. Selamat berjuang, sukses ke depannya. Merdeka, hidup rakyat. Hidup rakyat. Puji Tuhan. Terima kasih Abang. Ya. Terima kasih untuk ilmunya.